Identitas nasional adalah ciri khas suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa yang lain. Identitas ini mencakup beberapa hal, yaitu seperti adat istiadat, nilai-nilai budaya, bahasa, agama, sejarah, dan wilayahnya. Selain itu, apa sih yang dimaksud dengan krisis identitas nasional? Krisis identitas nasional adalah kondisi ketika masyarakat dalam suatu bangsa kehilangan arah ataupun pegangannya mengenai nilai-nilai identitasnya. Hal ini dapat mencakup beberapa faktor, contohnya yaitu globalisasi ataupun modernisasi. Identitas nasional memiliki beberapa fungsi penting untuk membangun dan mempertahankan kesatuan dan keutuhan suatu bangsa. Yang pertama, mengidentifikasi dirinya, membedakan diri dari bangsa yang lain. Yang kedua, membangun kesadaran nasional dan rasa kebangsaan di kalangan warga negara. Yang ketiga, mengikat warga negara dalam kesatuan yang kuat dan kokoh. Yang keempat, mengembangkan rasa bangga dan kehormatan terhadap bangsa dan negara. Yang kelima, menghadapi tantangan global. Yang keenam, mengembangkan kebudayaan dan tradisi suatu bangsa. Tujuh, mengembangkan persatuan dan kesatuan di kalangan warga negara. Kedelapan, menghadapi konflik dan mempertahankan kepentingan nasional. Kemudian, jika tidak ada identitas nasional, maka suatu bangsa akan mendapatkan atau mengalami akibat negatif, seperti kehilangan identitas, kehilangan budaya, kehilangan rasa bangga, rasa persatuan, kemudian mengalami konflik dan perpecahan, dan kehilangan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa. Bangun karakter bangsa. Identitas nasional akan membuat ciri khas kepada suatu bangsa. Menjaga kedaulatan negara. Identitas nasional akan membuat masyarakat akan lebih sadar mempertahankan kedaulatan negara. Identitas bangsa Indonesia. Ada beberapa contoh identitas bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Yang kedua yaitu bendera merah putih. Bendera merah putih adalah bendera negara Republik Indonesia yang biasa disebut sebagai sangsaka merah putih ataupun Dwidwarna. Yang mana bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati. Beliau ialah istri Presiden pertama kita, Bapak Soekarno. Yang ketiga adalah lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan negara Republik Indonesia. Lagu ini dijadikan lagu kebangsaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh Bapak W.S. Supratman. Yang keempat yaitu lambang negara. Lambang negara Indonesia merupakan burung Garuda Pancasila. Yang kelima adalah semboyan negara. Semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi tetap bersatu. Yang keenam adalah dasar negara. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang mana memiliki 5 sila. Yang ketujuh adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang ada di negara Indonesia. Yang kedelapan adalah kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah adalah suatu budaya yang tumbuh di tempat-tempat dan daerah-daerah tertentu yang ada di Indonesia. Ada juga beberapa penyebab utama dari krisis identitas nasional, seperti arus globalisasi yang sangat deras, seperti budaya pop dan konsumerisme. Budaya pop bisa juga kita bilang seperti hip hop dan idol-idol sekarang. Konsumerisme juga bisa kita bilang sebagai
dorongan bagi kita untuk memakai barang-barang branded, Chanel, Gucci, dan lain-lain. Yang kedua, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi antara lain media sosial dan informasi yang sangat mudah diakses. Media sosial dapat juga menyebabkan krisis dari identitas nasional. Dan informasi yang mudah diakses bisa juga menjadi untuk menyesatkan. Dan yang ketiga adalah pendidikan yang kurang menekankan nilai-nilai kebangsaan. Kurikulum sekarang banyak yang tidak menekankan nilai kebangsaan bagi bangsa Indonesia sendiri yang dapat menyebabkan krisis identitas nasional. Merawat identitas nasional dapat dilakukan dengan berbagai upaya. Pertama, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dua, mengutamakan kesatuan dan persatuan. Yang ketiga, menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Keempat, mengembangkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Kelima, menguatkan identitas nasional melalui pendidikan kewarganegaraan. Dan yang terakhir, melakukan pelestarian budaya dan memanfaatkan arus digitalisasi